Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahma Syahrul. Saya berasal dari kelas A Biologi angkatan 2023 dengan NIM 2303113512. Jadi di sini saya izin menjelaskan tentang tumbuhan yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Contohnya yaitu Taraxacum officinale atau dandelion ataupun jombang. Tujuan saya membuat penjelasan video ini untuk memenuhi mata kuliah bioprospeksi dan keanekaragaman hayati yang dosen pengampunya adalah MOM atau Dr. Fitmawati MSI. Jadi sebelum saya masuk, saya izin menjelaskan tentang bioprospeksi keanekaragaman hayati. Jadi bioprospeksi keanekaragaman hayati yaitu adalah bioprospecting yang merupakan kependekan dari biodiversity prospecting, dan dalamnya itu adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan senyawa bioaktif baru untuk eksplorasi keanekaragaman hayati. Dalam kegiatan ini memerlukan banyak sekali pihak-pihak untuk mengembangkan keterampilan, di mana tentu saja membutuhkan masyarakat sekitar dan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara komersial dan berkelanjutan. Keanekaragaman hayati ini balik lagi yaitu keragaman makhluk hidup yang meliputi keseluruhan atau totalitas dari variasi genetik, spesies, ekosistem dalam suatu wilayah. Jadi seperti biodiversity itu sendiri. Keanekaragaman itu mencakup banyak sekali hal secara keseluruhan. Di antaranya itu jenis flora dan fauna. Keanekaragaman ini merupakan bahan baku untuk kita mendapatkan senyawa itu tadi atau bioaktif yang bisa kita manfaatkan secara komersial dan berkelanjutan. Nah, contoh yang saya ambil sekarang ini ialah suku tumbuhan yang termasuk ke dalam Asteraceae. Asteraceae ini yaitu spesiesnya Taraxacum officinale yang biasa anak-anak muda tahu, yaitu dandelion ataupun jombang, atau tumbuhan liar yang ada di sekitar rumah gitu. Jadi klasifikasinya yaitu seperti biasa, dia dari Plantae kingdom Plantae, di mana ia merupakan tumbuhan, filumnya Magnoliophyta, kelasnya merupakan Magnoliopsida, ordonya Asterales, lalu familinya ada Asteraceae, genusnya Taraxacum dan spesiesnya Taraxacum officinale. Jadi saya akan membahas sedikit tentang Taraxacum officinale itu gimana. Jadi Taraxacum officinale ini itu biasanya kan disebut tadi dengan dandelion. Adalah tanaman tahunan yang biasanya tumbuh bertahun-tahun, yang merupakan famili dari Asteraceae, dan biasanya ditemukan di berbagai daerah seperti Eropa, Asia, Amerika Utara, yang merupakan tumbuhan gulma, termasuk gulma yang sangat menyebar di mana saja, di berbagai pertanian, padang rumput, tanah terlantar. Terus tanaman ini biasanya tumbuh mencapai 40 cm dan ditandai dengan bunga yang berwarna kuning hingga jingga dan daunnya bergerigi seperti yang ada di gambar. Lalu Taraxacum officinale ini secara morfologi mereka memiliki daun yang lebar, yang tersebar, nggak lebar, mereka tersebar atau berhadapan tunggal, dan bunga dalam bonggol kecil dan dibalut dengan daun pembalut. Sering dalam satu bonggol yang sama terdapat dua macam bunga, yaitu ada bunga cakram yang berbentuk tabung dan bunga tepi yang berbentuk pita. Termasuk juga dalam gulma berdaun lebar, hidup dengan cara terestrial, termasuk ke dalam dicotyledon dan berkembang biak secara simple perennial. Buah keras berbiji satu, bijinya umumnya tumbuh bersatu dengan kulit buah. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi tentang Taraxacum, di mana secara umum ia merupakan gulma, namun dia tentu saja setelah dikaji dan diteliti oleh berbagai lembaga dan universitas lainnya, yaitu dia mempunyai kandungan senyawa aktif yang saya ketahui, yang saya sudah cari, yaitu di mana aktivitas biologis ditemukan pada komponen kompleks dari tumbuhan ini, yaitu ada berikut, ada banyak sekali, ada sesquiterpenoid, terpenoid, senyawa fenolik, terus ada minyak esensial, terus ada fitokonstituen,
dandelion sifat farmakologis asam fenolik, ada asam kofeat, asam kuramat, dan sebagainya yang telah tertera di PPT di atas. Lalu kandungan senyawa aktif ini nih untuk apa aja sih? Tadi saya sudah sebutkan ada asam fenolik, yaitu merupakan sifat antioksidatif dan stimulan, di mana ia bisa membantu meningkatkan stimulus dari imun. Lalu ada sesquiterpena, yaitu mempunyai kegunaannya itu mempunyai aktivitas antiinflamasi dan antibakteri. Terus ada triterpenoid dan sterol, yaitu berguna untuk meringankan penyakit kardiovaskular yang bagus untuk jantung jika dikonsumsi. Lalu ada flavonoid yang berguna untuk aktivitas antioksidatif, dimana itu tuh bagus untuk orang mungkin untuk menghindari anti kanker gitu ya. Lalu ada kumarin yang dimana untuk antiinflamasi, bakteriostatik, antikoagulan, dan anti kanker. Banyak sekali kegunaan dari kumarin ini yang bisa ketemukan di berbagai tumbuhan, tidak hanya jombang saja tapi di Jumong juga ada. Selanjutnya saya juga punya salah satu contoh di mana kegunaan dari jombang ini sendiri, dandelion ataupun Tarascopum officinale ini banyak sekali kegunaannya yang bisa saya lampirkan di sini dan saya dapat dari berbagai artikel. Ada banyak sekali kegunaannya. Dan juga di sini ada contoh produknya yang telah dipasarkan. Mungkin kita tidak bisa mendapatkannya di sini di dalam negeri, tapi di luar jombang ini atau dandelion sudah dimanfaatkan dengan berbagai macam manfaat yang kita dapatkan. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.